pengkajian ekstremitas, genitalia pria, dan genitalia wanita. Mengajak program terapi medik, pasien atas nama Nyonya N, usia 18 tahun, dengan diagnosa medis adanya kelumpuhan di ekstremitas bawah sinitra dengan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 70 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, saturasi oksigen 96%, berat badan 50 kg, tinggi badan 160 cm. Mengucapkan salam terapeutik. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Nova. Saya akan merawat Ibu dari pukul 7 sampai pukul 12 siang nanti. Ibu boleh saya lihat gelang namanya? Ibu boleh sebutkan nama dan tanggal lahir? 12 Mei 2002. Oh ya, sesuai ya Ibu. Ibu apakah semalam tidurnya nyenyak? Yesus. Oh iya, apakah Ibu ada keluhan seperti nyeri? Tidak ada Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu anggota gerak bagian atas dan anggota gerak bagian bawah. Dan juga nanti saya akan memeriksa bagian reproduksi Ibu. Tepatnya di sini saja, waktunya kurang lebih 30 menit ya Ibu. Baik Ibu, nanti saya akan memeriksa bagian anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, apakah ada pembekakan, dan juga nanti saya akan memeriksa bagian reproduksi Ibu, apakah ada pembekakan. Baik Ibu, saya akan mempersiapkan alat sebentar. Ibu boleh beristirahat. Persiapan alat. Saya kembali Ibu, mencuci tangan, menutup sampiran. Ibu, apakah posisi Ibu sudah nyaman? Sudah ya Ibu. Nilai GCS pasien. AIS 4, pasien membuka mata secara spontan. Verbal 5, pasien dapat menyebutkan nama dan tanggal lahir sesuai dengan gelang nama. Ibu bisa genggam tangan saya? Bisa lebih erat Ibu? Motorik pasien 6, pasien dapat melakukan sesuai dengan yang diinstruksikan. GCS pasien 15, kompos kritis. Tanda-tanda vital pasien, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 70 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Yang pertama kita melakukan melihat penampilan umum. Ibu, apakah Ibu bisa berdiri? Bisa Ibu? Apakah Ibu bisa berdiri Ibu? Berdiri Ibu. Berdiri. Sini Ibu. Berdiri. Postur pasien tegak, simetris kiri dan kanan. Berat badan pasien 50 kg, tinggi 160 cm. Ibu bisa berjalan dari sini ke sana, kemudian Ibu kembali lagi ke sini ya Bu. Ibu bisa kembali ke sini. Pasien dapat berjalan dan bergerak dengan normal. Ibu bisa duduk. Pasien bisa duduk dan berdiri, dan pasien memiliki keseimbangan. Ibu bisa berbaring kembali. Saya akan mengukur panjang tubuh Ibu. Itu dimulai dari umbilikus ke Ibu kakinya bisa Ibu. Umbilikus sampai ke mata kaki bagian dalam. Yaitu bagian kanan 85 cm, kemudian tukai bagian kiri sama 85 cm. Kemudian inspeksi. Yang pertama itu kita lihat bagian otot dari ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Tidak ada atrofi, simetris kiri dan kanan. Kemudian kita kaji kondisi kulit. Tidak ada kemerahan, tidak ada lesi, tidak ada memar, tidak ada integritas kulit. Kemudian kontur sendi. Tidak ada deformitas, tidak ada inflamasi, tidak ada dondol, tidak ada pembekakan. Kemudian kita akan mengecek ROM. Ibu bisa duduk di sini Bu. Ibu bisa mengikuti instruksi yang saya lakukan. Ibu bisa, yang pertama kita mengkaji sendi temporomandibular. Ibu bisa seperti ini. Kemudian leher, Ibu bisa ke kiri dan ke kanan, ke bawah, ke
ke atas, kemudian bahu ibu bisa seperti ini, bawah. Kemudian siku ibu seperti ini bu. Saya satu lagi bu. Kemudian jari dan pergelangan tangan ibu bisa seperti ini, tangannya ada dua, seperti ini, seperti ini. Kemudian ibu bisa berdiri. Pinggul ya bu. Ibu bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kemudian lutut, kaki ibu seperti ini, seperti ini. Ibu bisa duduk kembali. Saya akan memberikan tahanan kepada jari dan di dalam kaki ibu. Ibu bisa menahannya. Oke. Kemudian ibu bisa berdiri lagi. Tulang belakang, ibu bisa seperti ini. Oke. Ibu bisa kembali berbaring. Saat dikaji ROM, sendi simetris tidak ada deformitas. Kemudian inspeksi, ibu bisa punya lurus ibu. Kita melihat kolumna vertebralis, posisinya itu simetris, berada di tengah, tidak ada skoliosis, tidak ada lordosis, tidak ada kifosis. Kemudian kita palpasi tonus otot ekstremitas atas dan bawah. Ibu, kalau saya tekan apabila ada rasa nyeri, ibu bilang ibu, apakah ada nyeri ibu? Tidak, sus. Apakah ada nyeri ibu? Apakah ada nyeri ibu? Tidak. Saat dilakukan palpasi tonus otot ekstremitas atas dan bawah, tidak ada nyeri, tidak ada pembekakan. Kemudian kita melihat sendi ibu, apakah ada nyeri? Tidak. Apakah ada nyeri ibu? Apakah ada nyeri ibu? Tidak. Apakah ada nyeri? Saat dilakukan palpasi sendi pasien tidak ada nyeri, tidak ada pembekakan, tidak ada cairan sinovial, tidak ada krepitasi. Kemudian kaji kekuatan otot. Ibu bisa duduk kembali di sini. Agak ibu bisa memegang tangan seperti ini. Ibu bisa memberikan tahanan kepada tangan saya. Lagi bu, ibu bisa menahan seperti ini. Ibu, kemudian kaki ibu, saya akan memberikan tahanan bersama. Kemudian kekuatan otot pasien itu 5. Pasien dapat melakukan gerak, tidak ada keterbatasan gerak, dapat melawan gravitasi dan juga tahanan penuh. Kemudian kita akan melihat mempalpasi prosesus spinosus di bagian belakang, yaitu ibu bisa membelakangi saya di bagian vertikal sampai sakral. Ibu kalau ada merasakan nyeri, ibu bilang ibu apakah merasakan nyeri? Tidak, sus. Ibu apa merasakan nyeri? Ibu apa merasakan nyeri? Ibu apa merasakan nyeri? Saat dipalpasi kolom tidak dirasakan nyeri. Kemudian ibu bisa duduk menghadap saya lagi, mengkaji refleks. Pertama itu bicep, ibu dilemasi ya bu. Refleks bicep itu simetris, itu refleksnya positif, gerakannya itu fleksi. Kemudian tricep, saat dilakukan pengatukan
refleks, triceps simetris, kemudian refleksnya itu positif, kemudian arah gerakannya itu ekstensi, kemudian patella. Saat dilakukan pengetukan, refleks patella simetris, refleks patella positif, dan arah gerakan itu ekstensi. Kemudian Achilles. Siap, Bu. Saat dilakukan pengetukan, refleks Achilles positif, simetris, kemudian arah gerakan itu plantar fleksi. Kemudian Ibu bisa berbaring aja, Bu. Saya akan mengkaji refleks Babinski. Siap, Bu. Saat dilakukan pengecekan refleks Babinski, itu negatif, kemudian arah gerakannya itu plantar fleksi. Baik, selanjutnya saya akan mengkaji genitalia pria. Yang pertama itu kita akan menanyakan riwayat, rekam medis, genitalia, dan aktivitas seksual. Kita tanyakan kepada pasien apakah pasien sudah menikah, apakah pasien sudah memiliki anak, dan apakah pasien memiliki aktivitas seksual dalam seminggu itu berapa kali. Kemudian kita akan inspeksi. Yang pertama itu kita melihat penis. Yang pertama kita inspeksi di batang penis. Kemudian kita lihat apakah ada chancre, apakah ada inflamasi. Kemudian kita akan melihat glans. Glans itu kita inspeksi di hulu, apakah ada phimosis dan paraphimosis, apakah ada stigma ulcus, dan apakah ada sikatrik, apakah ada nodul, apakah ada inflamasi. Kemudian kita melihat meatus uretra, itu di mana posisinya. Kalau yang normal itu berada di tengah, kemudian warnanya itu merah muda, kemudian tidak ada pengeluaran sekret, kemudian tidak ada hipospadia atau epispadia. Kemudian kita melihat pangkal kemaluan rambut. Kita lihat distribusi rambut apakah merata atau tidak. Kemudian apakah ada telur ataupun kutu telur. Kemudian apakah kita kemudian palpasi batang penis. Kita memberikan penekanan-penekanan, kemudian kita menanyakan apakah ada nyeri tekan kepada pasien. Kemudian setelah itu kita melihat skrotum. Skrotum itu kita inspeksi apakah ada pembekakan, apakah ada benjolan, apakah ada inflamasi, apakah ada lesi. Kemudian kita lihat kulit skrotum itu apakah ada inflamasi, apakah ada lesi. Kemudian kita melakukan palpasi testis epididymis, apakah ada nodul, apakah ada nyeri tekan. Kemudian kita juga mempalpasi funiculus spermaticus, apakah ada nodul, apakah ada pembekakan. Kemudian kita ke hernia. Hernia kita inspeksi dulu apakah ada benjolan, apakah ada massa di daerah inguinalis dan femoralis. Kemudian kita palpasi hernia inguinalis dan femoralis, apakah ada benjolan ataupun massa. Kemudian kita palpasi nodus lymphaticus inguinalis, apakah ada pembesaran dan apakah ada nyeri tekan. Kemudian kita ke reproduksi wanita. Pertama itu kita kaji riwayat menstruasi, menopause, dan kita juga tanya tentang aktivitas seksualnya. Kita tanya kepada pasien kita apakah ia sudah menikah, apa ia sudah memiliki anak. Kemudian kapan pertama kali pasien mengalami menstruasi, apakah pasien sudah mengalami menopause, dan kita juga tanyakan aktivitas seksual, apakah berapa kali pasien melakukan aktivitas seksual dalam 1 minggu. Kemudian kita pemeriksaan luar, kita itu lihat distribusi rambut. Normalnya itu berbentuk segitiga terbalik, terus atau menuju arah umbilikus. Kemudian warna kulitnya itu merata. Kemudian kita melihat labia mayora. Norma itu simetris, agak padat, dan
berbentuk dengan baik. Kemudian kita inspeksi klitoris. Terus kemudian kita inspeksi labia minora, hiatus uretra, vagina, dan perineum. Nah, di situ kita akan temui apakah ada inflamasi atau ulcerasi. Kemudian kita akan palpasi uretra. Yang pertama itu apakah ada nyeri tekan, apakah ada indurasi, atau ada pengeluaran sekret. Kemudian kita palpasi kelenjar Bartholin. Di sini kita lihat apakah ada pembekakan ataupun tidak. Kemudian terakhir itu kita melihat hernia. Kita pertama itu inspeksi apakah ada benjolan ataupun massa di daerah inguinalis. Kemudian kita juga palpasi hernia, inguinalis, dan femoralis. Apakah ada benjolan ataupun massa. Kemudian kita akan palpasi nodus limpatik kus inguinalis. Apakah ada pembekakan atau nyeri tekan. Baik Ibu, saya sudah selesai mengkaji anggota gerak atas, bawah, dan juga alat reproduksi Ibu. Nanti saya akan mendiskusikan hasilnya kepada dokter, dan 1 jam kemudian saya akan kembali untuk memberikan makan Ibu. Apabila Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa memencet bel yang berada di kiri Ibu, dan saya akan datang untuk membantu Ibu nanti. Baik Ibu, saya permisi, selamat beristirahat.